Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, dimanapun adanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, diberikan limpahan yang banyak, rezeki yang barokah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian saya muliakan, kita umat Islam wajib mengimani hal-hal yang bersifat gaib, ya, yang dikabarkan oleh agama. Kita wajib iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib iman kepada para malaikat-malaikatnya, ya, yang bersifat gaib. Wajib iman pada kabar-kabar tentang surga neraka adanya, tentang siksa kubur dan nikmat kubur, dan lain-lain sebagainya, ya, yang diatur oleh rukun iman itu. Monggo untuk dipahami. Allah Ta'ala di samping menciptakan para malaikat, ya, menciptakan juga manusia sebagai khalifah fil ardh, juga kita yakin bahwa Allah juga menciptakan bangsa jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu, ya, ini dari sini, kecuali untuk ibadah, ngabdi, ya, mentaati dan melakukan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Supaya apa? Supaya manusia atau jin itu, ya, menjadi selamat, bahagia dan mulia hidupnya di dunia wal akhirah. Itu tujuan diperintahkan ibadah itu, supaya manusia bisa menuju Darussalam, supaya jin juga bisa menuju Darussalam. Jadi jin dan manusia diperintahkan untuk ibadah. Tetapi baik jin manusia itu, ada segolongan yang muslim, ada juga segolongan yang kafir. Ya, seperti manusia juga ada munafik, ada musyrikin, muflisin, mutakin, ya, zalimin, sama. Jin juga seperti itu. Nah, baik itu jin ataupun manusia, ya, yang kufur, baik itu kufur dalam akidah maupun kufur dalam nikmat, ya, sama-sama buruk, ya, sama-sama buruk. Bahkan kita dengar bahwa jin kafir itu, ya, itu dia dari golongan jin-jin yang jahat, mengganggu, mempengaruhi, memperdaya, menipu manusia.
atau menjadi budak ya bagi manusia yang bersekutu. Lah ini kemudian tak jarang jin kafir itu mengganggu manusia, meneror, memperdaya, menipu. Nah, untuk menyelamatkan kita daripada gangguan-gangguan jin kafir itu, tentunya kita harus banyak berzikir ya Allah. Harus banyak-banyak berzikir. Insyaallah itu dengan kita banyak berzikir berarti kita punya tameng untuk dipengaruhi untuk digoda atau untuk dihajati oleh jin kafir. Tetapi di sini yang saya mau sampaikan yaitu ijazah amalan untuk bagaimana mengusir ya jin jahat yang diduga ada dalam rumah, dalam warung ataupun dalam gudang ya. Mengusir, menghancurkan kekuatan jin kafir, tapi dengan tidak cara yang ekstrim ya. Sebab kalau cara-cara yang ekstrim atau cara kasar, ya khawatirkan nanti ada dendam sampai ke anak cucu. Mereka tidak mati ya, mereka tidak mati. Sedangkan manusia itu dalam usia sangat terbatas. Jadi yang saya ingin jasakan ini sudah dipraktekkan ya oleh guru saya, oleh saudara-saudara saya, dan saya sudah ijazahkan kepada umum ya para muhibin yang terkena gangguan jin atau diduga ada jin ya di rumahnya atau di warungnya, di tokonya, di kantornya atau di gudangnya. Nah, cara-cara yang insya Allah ini selamat ya mengusir jin. Kita ambil wudhu dulu ya dalam keadaan suci. Kalau ada itu kita pakai pewangian ya, pakai pewangian. Nah, terus kita mencari tempat di kamar atau di ruang tengah atau di mana sajalah ya. Kita duduk menghadap kiblat, kemudian hati kita langsung bergantung kepada Allah untuk memohon perlindungannya, untuk memohon keselamatannya. Nah, setelah duduk bacalah syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diulang 3 kali. Kemudian bacakan selawat 11 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bacakan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sebanyak 21 kali. Kalau ada yang punya kebiasaan tawassul ya silakan baca ya tawassulnya ya tinggal tambahkan saja nanti nama Al-Mujiz, nama saya atau guru saya ya, Nur Hadi TS, atau sebagaimana di channel saja nggak apa-apa itu ya. Setelah itu langsung saja baca kalimat yang singkat ya yang saya terima itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, falyastahlifannahum falyastahlifannahum falyastah ya fal yastahlifannahum. Itu
dibaca sampai 1000 kali dalam duduk itu ya, 1000 kali dalam duduk itu. Nah setelah selesai itu 1000 kali, kita bangun ya, bangun itu mau jalan, mau duduk lagi ya. Yang terpenting itu masih dalam lokasi yang kita garap ya, lokasi yang kita garap. Nah tetapi baik diam duduk ataupun berjalannya itu mengelilingi lokasi yang kita garap itu, kita teruskan dengan membaca kalimat tadi, yaitu pastahlipanahum falyastahlifannahum falyastahlifannahum dalam keadaan duduk maupun berdiri ya, itu selama sampai subuh tanpa hitungan. Berhenti ketika sudah azan subuh berkumandang di surau atau di masjid, kita hentikan, dilanjutkan dengan sholat berjamaah di masjid atau di musola. Nah, kalau begitu cukuplah itu ya, ritual yang kita lakukan, dan insya Allah itu tempat akan bersih daripada pengaruh-pengaruh jin kafir, dan jin kafir sendiri insya Allah itu sudah menyisih ya, tidak kuat ya menahan energinya atau barokahnya kalimat-kalimat yang kita baca. Nah, terus ada yang bertanya, bagaimana Kang Nur ini untuk supaya kita mengetahui bahwa tempat itu sudah tidak ada jin lagi ya, dan jin itu sudah menyisih dari tempat yang kita garap itu. Sebetulnya kalau kita teliti ya, sewaktu setelah selesainya membaca 1000 itu, ketika kita dalam keadaan duduk ataupun berdiri, antara jam 1 ya sampai subuh gitu, kita biasanya itu akan melihat sesuatu hal yang ganjil, entah itu ada suara, entah itu seperti ada hawa udara ya yang tiba-tiba gitu, ada hawa panas itu, atau terkadang juga ada semacam bayangan kelebatan ya yang kita tangkap, yang kita lihat itu pasti ada. Nah seperti itu tandanya itu ya. Tetapi yang jelas kalau sudah kita lakukan ya ritual seperti itu, nah apa insya Allah untuk para penghuninya itu akan ada merasakan sangat beda ya, adem pribawanya itu ya, tenang gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kalau ada tempat yang dihuni oleh jin kafir itu, atau 1, 2, 3 ya, itu emang sangat ada pengaruh sekali ya, seperti menebarkan energi yang negatif, kemudian berpengaruh pada penghuninya yang suka tidak tenang, yang tiba-tiba mental emosi tidak stabil, ada yang sakit tidak sembuh-sembuh, dan juga ada suara-suara atau bayang-bayang yang mengganggu dan sebagainya. Nah insya Allah setelah dilakukan dengan cara-cara yang disebutkan tadi, mulai besoknya semua penghuninya akan mendapatkan ketenangan. Insya Allah yang sakit akan sembuh, yang bingung akan menemukan jalan keluar ya, dan berlimpah barokah. Nah itulah ya, seperti itulah
cara-cara mengusir jin yang dengan cara yang baik ya. Sebetulnya itu untuk jin jahat ya, atau jin kafir yang suka mengganggu itu. Bagi orang-orang yang khusus itu cara mengusir itu tidaklah susah ya. Sebab kalau energi hikmah kita itu kuat bagus, maka yang namanya energi negatif itu, baik itu yang ditimbulkan dari jin ataupun orang-orang yang punya energi negatif ya, tukang sihir atau tukang teluh, mereka akan terasa hawa tamparan ya dari energi al-hikmah yang kuat dengan energi hikmahnya itu. Jadi tanpa terusir pun mereka akan menyisih dengan sendirinya. Nah itu ya. Lalu ada pertanyaan, loh kenapa kok ada yang mengusir jin itu sampai bergaya ya macam-macam gitu ya. Iya, pakai tenaga dalam lah, pakai silat lah, pakai wah macam-macam gitu ya. Itu nggak tahu saya seperti itu ya, yang sampai seperti orang mabuk lah, orang gelap lah gitu. Nggak tahu itu seperti itu. Iya, bahkan kadang ya, saya dengar itu katanya ada yang sampai jin dimasukkan ke botol dan sebagainya. Lah kalau jin itu dimasukkan ke botol itu tujuannya apa, untuk apa, kan gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan wajar ya. Jadi kalau energinya bagus, hikmahnya bagus, nggak perlu lah kita banyak gaya itu ya, nggak perlu ya. Cukup kita dengan mengingat Allah, kemudian kita kontak ya energinya itu, hikmahnya itu dengan kunci al-hikmah. Cukup ya dibaca beberapa kalimat itu akan keluar energi ya dari badan al-hikmah itu, seperti sinar yang kilo-kemilo ya, yang keras terhadap energi negatif ya, untuk menjadi proteksi, bahkan menampar atau yang berbau sihir, santet dan guna-guna. Jadi nah ini orang-orang khusus yang seperti itu ya, biasanya itu yang ahli zikir itu ya, yang hikmahnya sering diasah ya. Tentunya ya semuanya itu hanya wasilah ya, hanya sababiyah ya, hanya menjadi jalan taqarrub ilallah, bukan menjadi ajang untuk dibanggain atau apalagi dimotifkan untuk meraih keuntungan duniawi semata. Demikian apa yang saya sampaikan, saya ijazahkan. Silakan untuk para dulur-dulur sekalian amalkan, silahkan amalkan, silahkan ya, silahkan ambil dan amalkan. Saya sudah ikhlaskan kan. Mohon terus dukung channel saya, mohon subscribe ya, mohon like, mohon komentarnya. Moga-moga saudara-saudara sekalian dibalas Allah berlimpah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.